di mana pandemi COVID-19 ya, yang dimulai di Wuhan, Hubei, pada tanggal 1 Desember 2019. Dan sejak itu pandemi ini terbang kemana-mana ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Dan sejak saat itu kita lihat bahwa kehidupan kita berubah ya. Yang tadinya normal kita bisa kemana-mana, kita bisa berjumpa dengan banyak orang, yang tadinya kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita berdoa ke gereja bersama-sama, kita bisa bekerja dengan normal, kita punya penghasilan normal. Tetapi ketika pandemi itu datang, maka semuanya berubah. Dan dampaknya sungguh luar biasa. Itu ada data di sana. Per kemarin itu yang saya catat itu di seluruh dunia, manusia yang terpapar COVID itu berjumlah 203 juta lebih. Dan 3,670 juta itu adalah orang Indonesia. Penduduk Indonesia yang terpapar. Dan yang meninggal di seluruh dunia itu ada 4,3 juta jiwa. Dan di Indonesia itu 100 kurang lebih dari 170.000 orang. Jadi korbannya sungguh luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, ada orang yang datang sharing kepada saya ketika pandemi datang. Tadinya hidupnya normal, usahanya baik, bagus, normal. Tetapi pandemi datang mengubah semuanya, usahanya kolaps. Dia harus menjual seluruh asetnya. Dalam situasi demikian, dia juga ditipu oleh orang-orang. Ya, orang-orang kepercayaannya mungkin juga orang-orang ini membutuhkan uang juga, membutuhkan pemasukan untuk makan. Mungkin. Sehingga demikian dia rela atau dia sanggup menipu orang lain. Dan juga dalam keadaan situasi seperti itu, orang itu berkata, Romo, saya dalam situasi habis-habisan, keluarga saya itu kena COVID. Kami semua kena COVID dan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Orang ini sharing bahwa semuanya habis. Dia jatuh. Nah, dalam situasi seperti ini, orang ini bertanya, kok mengapa demikian? Kalau Tuhan itu ada dan dia adalah Bapa yang baik, kenapa kok saya bisa seperti ini? Kenapa saya sulit? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada penderitaan di dunia? Dan dia bertanya lagi, kenapa ada pandemi dan pandemi ini tidak selesai, tidak berlalu dari kita? Ini pertanyaan orang tersebut dan mungkin dari beberapa kita mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Kita ingin hidup normal. Ya. Pemerintah kemarin sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pulau Jawa dan Bali itu ada PPKM lanjutan. Dan di luar Jawa dan Bali ada PPKM lanjutan selama 2 minggu sampai tanggal 23. Termasuk kita di Jambi. Nah, kita akan melihat itu, kita akan sharing bersama. Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Ya, saya akan mengajak, kita akan melihat penderitaan menurut Alkitab. Menurut Alkitab kita. Mengapa ada penderitaan? Yang pertama, penderitaan itu ada karena Allah mengizinkan. Ya. Dalam yang pertama itu misalnya contohnya adalah kisah tentang Ayub. Ya. Ayub orang saleh dan ketika iblis datang kepada Allah mengatakan bahwa lihatlah hambamu yang orang saleh itu. Aku akan memberi, dia pasti akan mengutuk engkau kalau dia itu susah. Maka Allah mengizinkan iblis itu untuk mencobai Ayub. Dan kita lihat bahwa Ayub yang tadinya makmur, hidupnya serba berkecukupan, airnya habis-habisan. Semua anaknya mati, semua hewan ternaknya mati, musnah. Semua ladangnya juga musnah. Bahkan budak-budaknya juga musnah. Dan dia sendiri seluruh tubuhnya itu luka-luka, sakit seperti orang kena kusta. Maka yang pertama itu Allah mengizinkan. Terus yang kedua, kenapa ada penderitaan? Yaitu supaya kerajaan Allah dimasyhurkan. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai ayat 7, ada kisah tentang orang buta yang sejak lahir dan disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa orang ini buta bukan karena dosa, bukan karena orang tuanya, tetapi perbuatan Allah akan dinyatakan melalui dia. Maka yang kedua adalah supaya kerajaan Allah dimasyhurkan. Yang ketiga adalah supaya umat bertumbuh dalam iman. Ada begitu banyak kisah-kisah ketika orang dicobai dan mereka bertumbuh dalam iman. Misalnya itu Ayub atau Daniel atau Yusuf, ya. Bahkan para murid sendiri, murid Yesus sendiri. Terus yang kedua, mengapa ada penderitaan? Itu karena iblis. Kita ingat
bahwa kisah kejatuhan umat manusia, Kejadian bab 3, itu karena iblis. Sejak manusia digoda oleh iblis, maka pada saat itu juga manusia jatuh dalam penderitaan. Manusia jatuh dalam dosa, itu yang ketiga. Manusia jatuh dalam dosa, dan pada saat itu juga ada penderitaan. Dosa mengakibatkan penderitaan, baik itu penderitaan fisik maupun juga penderitaan batin, penderitaan jiwa. Kita ingat bahwa ketika Allah tahu bahwa iblis dalam rupa ular yang menggodai Adam dan Hawa. Hawa dulu pada waktu itu, Hawa dan Adam. Maka ketika Allah tahu seperti itu dan dia mengatakan bahwa, hai ular, engkau akan berjalan di atas tanah, dan hai wanita, kakimu akan dipatuk oleh ular. Maka pada saat itu juga ada penderitaan. Selanjutnya, nah di dalam penderitaan itu kita akan melihat bahwa hakikat penderitaan manusia dalam pandangan Alkitab. Mengapa ada penderitaan dalam kehidupan? Hakikat yang pertama itu adalah penderitaan itu menguji atau membuktikan siapa kita. Itu Yakub, ya, surat Rasul Yakobus Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 4. Terus penderitaan seseorang itu dapat memurnikan iman dan menguji integritas seseorang. Sama seperti emas dapat diuji kemurniannya. Jadi kalau kita menderita dan kita itu masuk dalam proses diuji oleh Allah, diuji oleh keadaan, dan kita harus membuktikan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, kita diajak mampu melewati penderitaan. Dan kalau kita mampu melewati penderitaan yang kita alami, maka kita akan seperti emas, akan mengalami atau mendapatkan kemuliaan. Terus yang kedua, hakikat penderitaan dalam Alkitab yaitu penderitaan adalah sebuah proses. Penderitaan adalah sebuah proses pemurnian seperti yang di atas, ya. Maka membutuhkan waktu dan kesabaran. Kalau kita mampu melewati itu atau kita mengalami penderitaan, maka sebaiknya kita bermegah dalam penderitaan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan. Kalau kita setia, ya, kita setia menghadapi penderitaan itu, maka akan menimbulkan ketekunan. Kalau ada ketekunan, maka akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 3-4. Paulus mengatakan demikian. Terus yang ketiga, penderitaan itu untuk kemuliaan Allah. Kita masih ingat tadi kisah dalam Yohanes bab 9, orang buta sejak lahir, bukan karena dosanya, tapi melainkan rencana Allah, ya, yang harus dinyatakan demi kemuliaan Allah. Itu penderitaan untuk kemuliaan Allah. Yang keempat, penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kita tidak bisa mengelakkan penderitaan. Hidup kita kadang sepertinya dikelilingi oleh penderitaan. Dan ketika penderitaan itu datang, ya, kita harus menghadapi penderitaan yang ada di hadapan kita. Yesus sendiri tidak bisa. Berarti kita punya tiga ruko atau rumah ya, Pi? Soalnya sih. Tolong itu. Di sampingnya kan bukan toko baju. Terus sampingnya lagi toko ayam sih, Pi. Nggak di mute serentak. Kamu termute kamu. Kamu masih termute. Ya, kita lanjutkan. Penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Yesus sendiri tidak mengelak atau tidak melarikan diri dari penderitaan yang dia alami. Dia ditangkap, disiksa, bahkan dia mati di atas kayu salib, dan dia menjalani semuanya. Dan Yesus mengalami penderitaan itu demi umat manusia. Dan akhirnya Yesus juga mengalami kemuliaan. Selanjutnya, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, nah, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan menurut Alkitab? Apa yang harus kita sikap? Yang pertama, ketika penderitaan itu datang, Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengandalkan Allah. Ya. Sikap mengandalkan Allah artinya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah. Contohnya Nabi Daniel. Ketika dia dibuang ke dalam goa penuh singa, dia pasrah kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah. Dan dia selamat. Karena apa? Dia mengandalkan Allah. Dan hanya takut atau tunduk kepada Allah. Jadi sikap kita yang pertama terhadap penderitaan adalah mengandalkan Allah. Sikap yang kedua adalah harus menyadari bahwa penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah. Allah tidak hanya memberi keselamatan, tetapi juga mengizinkan penderitaan sebagai penggenapan untuk mengikuti dirinya. Kita ingat bahwa Allah mengizinkan iblis waktu itu mencobai Ayub. Nah, ingat itu. Jadi menyadari penderitaan sebagai kasih karunia Allah. Kita tidak hanya
senang atau bersukacita ketika mendapatkan banyak karunia dari Allah. Tetapi ketika penderitaan itu datang, kita juga harus menyadari bahwa ini bagian dari rencana Allah. Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memangkul salib. Sikap yang ketiga adalah bersukacita, mengucap syukur. Tidak mudah ketika penderitaan itu datang, kita bersukacita atau mengucap syukur. Kita lebih mudah mengucap syukur ketika kita itu mengalami yang namanya saat-saat yang menyenangkan. Ketika kita mendapat hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Namun sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengucapkan syukur dalam situasi apapun. Jadi ketika datang sukacita, datang penderitaan, maka kita juga seharusnya, sebaiknya mengucapkan syukur juga. Bahwa Tuhan mau melalui penderitaan ini memurnikan hati saya, menguatkan saya. Sama seperti emas yang diuji. Sama seperti bejana bahwa saya akan dibentuk oleh Allah. Yang keempat, sikap kita adalah harus sadar bahwa penderitaan kita itu tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 13. Paulus mengatakan bahwa segala penderitaan, cobaan-cobaan yang datang di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Nah, yang keempat adalah sikap yang keliru ketika berhadapan dengan penderitaan. Sikap-sikap yang keliru yang pertama adalah menyalahkan Allah dan sesama. Kongfucu itu dia mengatakan Puyen Ren, artinya ya jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan langit, dan juga jangan menyalahkan manusia. Kadang kita ketika berhadapan atau mengalami penderitaan yang nampaknya tidak berhenti, yang tiba-tiba datang. Misalnya orang sakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, atau orang yang tiba-tiba mengalami kecelakaan. Ketika mengalami kecelakaan itu, dia mungkin mengalami yang namanya lumpuh, atau mungkin putus anggota tubuhnya. Orang seperti ini kemungkinan bisa menyalahkan Allah. Mengapa Allah menimpakan ini kepada saya? Mengapa saya? Kadang kita merasa tidak adil karena kita membandingkan orang lain. Dia mengapa demikian? Kok saya demikian? Akhirnya kita menyalahkan sesama. Sikap keliru yang kedua adalah meminta pertolongan paranormal, orang pintar atau dukun. Ya, entah suku apapun, Anda dimanapun, mungkin Anda itu mungkin Anda pernah atau mungkin sebelum menjadi Katolik, sebelum menjadi pengikut Yesus, Anda pernah meminta pertolongan paranormal, orang pintar atau dukun. Kita tidak mengandalkan Allah, tetapi justru kita lari kepada mereka ini. Sikap keliru yang ketiga adalah ini, mengandalkan diri sendiri. Saya bisa, tetapi ketika sudah tidak berdaya lagi, maka akhirnya kita bisa menyalahkan Allah, dan kita bisa menyalahkan orang lain. Bahkan kita bisa menyalahkan situasi. Mengapa situasi demikian? Selanjutnya, ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan punya janji bagi kita, orang yang pernah mengalami penderitaan. Janji Allah atau janji Tuhan yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah tempat pengungsian. Ya. Kitab Nahum itu bab 1 ayat 7 itu dikatakan demikian. Tidak ada tempat mengutarakan semua kesesakan yang dialami kecuali ya kita mencari Allah, ya, atau dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Bandingkan Matius bab 11 ayat 28. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Jadi Tuhan mengatakan jika Anda menderita, Anda mengalami penderitaan, maka datang kepada. Jadikanlah diriku itu tempat pengungsianmu. Keluarkanlah seluruh keluh kesahmu, kesakitanmu, kecemasanmu, ketakutan. Katakan kepada Allah, katakan kepada, aku akan menjadi tempat di mana engkau akan mengungsi. Tuhan mengatakan, aku sudah membangun kemah bagimu. Janji Tuhan yang kedua atau janji Allah yang kedua adalah bahwa Allah akan menyertai dia, ya, orang yang ada dalam kesesakan. Karena Allah yang dapat mengontrol segala sesuatu.
Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Ya. Allah dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi, termasuk penderitaan. Maka karena Allah yang mengizinkan adanya penderitaan, Allah akan menyertai juga, yaitu memberikan jalan yang terbaik. Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Jadi Allah itu sudah membuktikan dirinya bahwa dia adalah jalan. Jalan untuk kemana? Jalan untuk keluar dari penderitaan. Oh sorry. Yang ketiga adalah karena Allah tahu jalan hidup, maka Allah jika menguji kita, maka kita akan melewati ujian. Kalau kita bisa melewati ujian itu, maka kita akan seperti emas. Penderitaan tidak bermaksud merusak kehidupan kita atau merusak kehidupan seseorang, tetapi penderitaan itu melatih seseorang untuk dalam berbagai hal menghadapi berbagai situasi. Kita dimampukan menghadapi berbagai situasi sehingga akhirnya hidup kita itu terarah seperti Kristus yang dipersiapkan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mampu mengatasi penderitaan, kita akan menjadi berkat juga bagi diri kita dan berkat bagi orang. Yang keempat, karena Yesus sendiri telah menderita, dicobai, maka Yesus akan menolong kita ketika kita dicobai. Yesus menjadi teladan dalam penderitaan dan berkuasa menolong orang yang mengalami penderitaan. Yang kelima adalah Yesus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ya, kehadiran Yesus nyata dalam setiap penderitaan yang diizinkan dan memampukan kita untuk melewati penderitaan. Nah, ketika kita mengalami atau berjumpa dengan penderitaan, kita bertanya, di mana Allah? Dan kapan Allah itu akan menolong? Pengkhotbah bab 3 ayat 11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita semua tahu ayat ini, kita semua tahu teks ini. Teks ini mau mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah itu setia kepada kita dan dia akan datang menolong kita ketika kita dalam penderitaan, dan pertolongan Allah itu tepat waktunya. Apa yang kita pikirkan tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ada beberapa contoh dalam kitab suci. Allah datang menolong umatnya tepat pada waktu. Misalnya bahwa Allah menurunkan mana kepada bangsa Israel. Itu kita baca kisah tentang Allah menurunkan mana itu 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu juga kita membaca kisah tentang Nabi Elia ketika dia dalam pelariannya, dia kelaparan dan kehausan. Allah menolong dia dengan mengirimkan malaikat dan membangunkan Elia untuk makan dan minum. Setelah itu Nabi Elia melanjutkan perjalanan. Kita lihat bahwa Allah menyediakan makanan dan minuman kepada Elia. Dan pertolongan Allah itu tepat waktunya. Dan kisah yang ketiga adalah kisah angin ribut yang diredahkan. Ketika para murid pada waktu itu ketakutan di atas danau karena ada angin ribut dan ombak yang besar. Dan pada waktu itu Yesus tidur di buritan perahu, ya. Dan seolah-olah itu Yesus tidak peduli kepada para murid, ketakutan murid dan juga kepanikan para murid waktu itu. Tapi ternyata Yesus tahu, dan Yesus mengatakan, mengapa kamu harus tahu? Dan Yesus akhirnya menyuruh angin itu berhenti dan ombak juga. Ini adalah contoh kisah-kisah di dalam kitab suci, dalam Alkitab kita. Bagaimana Allah itu peduli kepada kita, bagaimana Allah itu menolong kita tepat waktunya. Saya pada waktu itu didatangi oleh seseorang yang sharing kepada saya, melanjutkan pada pembukaan yang di atas tadi. Ya, sharing orang itu adalah ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia merasa sudah tidak berdaya sama sekali, ketika dia sudah habis-habisan dan dia sempat ingin meninggalkan Yesus, ternyata pada saat itu juga Allah datang dan memberikan bantuan kepadanya. Sehingga dia bisa bernafas, sehingga dia bisa melewati kesulitannya, melewati penderitaan. Ini kisah nyata yang diseringkan oleh seseorang kepada saya. Dan dia akhirnya mengatakan bahwa ketika kesulitan itu datang, ketika saya sepertinya tidak percaya lagi kepada Yesus, tidak percaya lagi kepada Allah, Allah ternyata lebih percaya kepada saya. Dan Allah tiba-tiba datang menolong saya. Luar biasa, sahabat-sahabat Yesus.
kisah itu, dan kisah itu sangat meneguh. Dan akhirnya saya hanya mau menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu ya sangat tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Saya yakin di antara teman-teman, sahabat-sahabatku, Anda punya pengalaman seperti ini. Nanti kita bisa share pengalaman. Ini ada tulisan Orang yang menarik. mengandalkan Tuhan Orang akan yang mengandalkan mengalami Tuhan akan pertolongan mengalami Tuhan. pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini slogan atau kata-kata yang sangat meneguhkan kita. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ya. Akhirnya saya mengatakan terima kasih, saya aja dan Payo. Ini sharing yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Ini berdasarkan kita melihat penderitaan dalam perspektif kitab suci. Maka mari saya mau mengajak kita semua bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama. Mungkin di antara teman-teman punya pengalaman yang sama atau mungkin punya pengalaman yang sedikit berbeda, kita bisa sharing, kita saling meneguhkan satu sama lain. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Amin.